Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Nikmah dari Kampus IAIN Kediri, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, saya di sini akan menjelaskan bagaimana tata cara menuntun orang yang sakaratul maut. Nah, pertama kali ini sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua bahwasannya sekarang sedang COVID, jadi tidak bisa mencari sampel di masyarakat dan di rumah sakit. Oleh karena itu, saya pribadi menggunakan objek dengan boneka mannequin. Nah, pertama kali kita menuntun orang yang sedang sakaratul maut ini bagaikan orang yang sedang hidup, maka kita tuntun dengan menggunakan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah seterusnya, atau menggunakan lafaz Allah, Allah, Allah seterusnya hingga jenazahnya itu meninggal. Kemudian ketika sudah meninggal maka ucapkanlah lafaz innalillahi wa inna ilaihi rajiun sembari ditutup matanya seperti ini. Nah, itulah tata cara bagaimana menuntun orang yang sedang sakaratul maut. Teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana tata cara memandikan mayit. Untuk kali itu, mari kita perkenalkan apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk memandikan mayit. Pertama, yaitu kapur barus yang dihancurkan. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan sabun. Dan yang ketiga menggunakan air yang suci dan yang mengalir tentunya. Nah, kalau bisa menggunakan daun bidara. Pertama kali kita campurkan kapur barus ke dalam air seperti ini. Kemudian kedua kita campurkan sabun, dituangkan ke dalam air. Kita aduk sampai larut. Nah, kalau udah siap, marilah kita memandikan mayit. Sebelum memandikan mayit, kita bersihkan dulu area yang berada di dalam tubuh mayit. Nah, sebelum ini belum dikatakan sebagai memandikan mayit, tapi kita bersihkan dulu supaya kotoran yang berada di dalam tubuh si mayit ini keluar. Kita pencet perutnya sampai keluar kotoran dari jalan depan maupun jalan belakang. Kotoran hidung, kotoran mulut, kita bersihkan semua. Kotoran telinga kanan, kotoran telinga kiri, kotoran mata, semuanya yang berada di lubang si mayit kita bersihkan. Nah, setelah itu hendak memandikan mayit, maka kita awali dengan wudhu. Nah, untuk niatnya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu lil wudu'il mayyiti li raf'il hadasil asghari farudul kifayati lillahi ta'ala. Untuk mewudhui mayit, seperti halnya kita wudhu sebelum melakukan sholat fardu. Nah, mari kita gunakan air yang suci seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Kemudian tangan kanan sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri 3 kali. Kemudian kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelah tangan, kemudian kita lanjutkan dengan kepala sebanyak 3 kali. Kemudian telinga kanan, telinga kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan kaki sebanyak 3 kali. Dahulukan anggota yang kanan. Kemudian anggota kiri.
Nah, si mayit sudah kita wudhui. Habis itu kita memandikan mayit. Ini memandikan inti dalam jenazah ya, memandikan jenazah. Untuk niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lil ghuslil mayyiti li raf'il hadatsil akbari fardhul kifayati lillahi ta'ala. Kita menggunakan air yang sudah tercampur dengan kapur barus, daun bidara dan sabun untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dari jenazah. Seperti ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bismillah. Kita ratakan semua. Nah, setelah itu kita basuh, kita sucikan dengan air yang bersih. Nah, ini harus bersih ya teman-teman, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu kita akhiri dengan memwudukan mayit, yang mana lafaz niatnya itu seperti di awal tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebanyak 3 kali, wajah 3 kali, kemudian kemudian anggota tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian anggota kiri, kemudian kepala, sebagian rambut sebanyak 3 kali, dan telinga kanan sebanyak 3 kali, telinga kiri begitupun 3 kali, serta anggota yang terakhir yaitu kaki. Jangan lupa kita harus mendahulukan sesuatu dari anggota yang kanan. Yuk. Nah, alhamdulillah kita sudah memandikan jenazah. Kemudian setelah dimandikan baru kita mengkafani mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya setelah dimandikan maka kita harus mengkafani mayit. Nah teman-teman, untuk kali ini saya belajar bagaimana tata cara mengkafani seorang mayit perempuan. Bahan-bahan yang dibutuhkan pertama yaitu kapur barus yang dihaluskan atau dihancurkan. Kemudian yang kedua yaitu parfum non alkohol, yang mana parfum biasanya sering digunakan saat sholat. Dan yang ketiga yaitu kapas. Dan yang keempat yaitu kain kafan. Nah, untuk seorang mayit perempuan maka kita harus membutuhkan kain kafan berjumlah 5. Yang pertama digunakan untuk jilbab, yang kedua digunakan untuk baju kurung, yang ketiga digunakan untuk rok, dan yang keempat dan yang kelima yaitu sebagai lapisan luar. Nah, yuk teman-teman kita langsung mengkafani mayit. Bagaimana tata cara mengkafani mayit? Ayo, pertama-tama tataburi kapur barus di atas badannya mayit supaya wangi. Seperti ini. Kemudian kita kasih parfum supaya wangi juga, seperti ini ya. Nah, kemudian kita kasih kapas. Nah, kapas ini kita taruh di segala sesuatu yang berada di anggota mayit yang berlubang, seperti mata, hidung, mulut, telapak tangan, kaki, kemaluan depan, kemaluan belakang, serta telinga kanan, telinga kiri. Seperti ini ya teman-teman. Mbak, perhatikan. Nah, ini kemaluan kita tutupi
seperti ini ya. Kemudian kita taruh di tangannya, di sela-sela tangan. Kemudian kita taruh di ketiak. Seperti ini. Kemudian kita taruh di mulut si mayit, kedua lubang, hidung, telinga kanan, dan lubang telinga kiri. Serta kaki, di sela-sela kaki berhubung ini menopin, jadinya sebisanya saja. Kalau seorang manusia yang asli itu berada di sela-sela kaki. Dan anggota jalan belakang. Kemudian setelah selesai ini kita lanjutkan dengan mengasih kapas di dengkul kedua kaki ini, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah dikasih kapas, kita langsung membungkusnya. Yang pertama kita kasih kerudung. Yang kedua, baju kurung. Ini dimasukkan ya teman-teman bajunya. Berhubung ini mannequin jadinya seperti ini. Ini bajunya dimasukkan seperti kita memakaikan baju kepada manusia. Ya pokoknya kerudung, baju kurung, dan rok. Jangan lupa menaburkan kapur barus di atas ini supaya wangi. Ya, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita kasih parfum biar wangi juga. Seperti ini. Jangan lupa parfum non alkohol. Kita bungkus. Ini ada dua lapis kain kafan. Yang ini lapis yang dalam, ini lapisan yang luar. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita menali pocong, menali masih mayit ini. Mari kita kasih tahu ya teman-teman. Ini kaki kita tali berada di sebelah
kiri badan mayit, sebelah sini. Ini kiri, ini kanan. Jadi kita nalinya di sebelah kiri. Ini kemudian sebelah bagian tengah. Kita simpulkan dari bagian kiri juga. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian bagian atasnya, bagian kepala, kita tutupkan semuanya seperti ini. Kalau bisa ini juga ketutup semua, berhubung kain kafan kami tidak mencukupi, jadi semampunya aja. Ya kalau secara asli kita gunakan sampai bisa menutupi semuanya. Kita tutupi ini, kemudian kita tali. Kita tali di sebelah kiri. Seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi untuk tali kain kafannya itu ganjil, boleh 3, 5, dan 7. Tali sempurna itu 7. Namun kami menggunakan hanya 3 saja. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana tata cara menyolati mayit. Teman-teman, setelah kita mengkafani mayit, maka kita segera untuk menyolatkan mayit. Nah, untuk itu berhubung kita berada di negara Indonesia yang mana arah kiblatnya berada di barat, maka posisi mayat ketika disolatkan kepala berada di utara seperti ini. Nah, untuk itu berhubung mayit kita ini perempuan, maka posisi imam berada di sejajar, berada di pantat mayat seperti ini. Kemudian ketika mayatnya seorang laki-laki, maka seorang imam harus sejajar berada di kepalanya si mayat seperti ini. Nah, seperti inilah teman-teman bagaimana tata cara menyolatkan mayit. Oke. Setelah kita menyolati mayit, maka kita memberangkatkan mayit ke kuburan. Dikarenakan ini mayit anak kecil, maka hanya seseorang saja yang menggotongnya. Tetapi ketika orang besar atau orang dewasa, maka menggunakan keranda mayat untuk mengantarkan ke kuburan. Ketika menggotong mayat, mengantarkan ke kuburan, disertai dengan mengucapkan lafaz tauhid, yaitu la ilaha illallah seperti ini. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah teman-teman, ketika sudah memberangkatkan mayat, marilah kita mengukur kuburan. Nah, ini semisal dinding kuburan ya. Untuk dalamnya kuburan itu sesuai dengan tinggi manusia pada umumnya, beserta ditambah dengan 1 hasta seperti ini. Nah, untuk panjangnya itu disesuaikan dengan panjang pendeknya si mayat. Untuk lebarnya itu 1 meter. Nah, di dalam kuburan biasanya dibuat ruang lubang, ruang landak, yang mana biasanya mayat akan diletakkan di dalam seperti ini. Ini semisalkan dinding kuburan ya, dinding tanah ya. Nah, di sana arah utara, sebelah sana arah kiblat. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara seorang mayat akan dikuburkan. Nah, teman-teman, saya sudah menjelaskan kedalaman kuburan atau ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk bantal mayat
itu biasanya terbuat dari tanah liat yang dibulat-bulatkan. Berhubung di sini tidak ada tanah liat, jadi saya umpamakan tanah liat itu seperti ini, warna putih yang dibulat-bulatkan. Nah, minimal ada 3. Yang pertama diletakkan di pipi mayat, yang kedua diletakkan di pantat mayat, yang ketiga diletakkan di kaki mayat. Kalau sempurnanya yaitu 7, namun ini kita minimal biasanya menggunakan 3, yaitu sesuatu yang ganjil. Oke, habis itu sebelum mayat dikuburkan, hendaknya kita melepaskan tali pocong. Kita lepas seperti ini. Kemudian sebelah sini juga kita lepas. Dan kita lepas. Nah, setelah tali pocong dilepas, maka kita langsung memasukkan mayat ke dalam ruang landak yang sudah disediakan. Seperti ini ya teman-teman. Ini umpama ruang landak yang berada di tanah kuburannya. Ini dinding kuburan. Jadi kita letakkan bantalan-bantalan yang sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, taruh pipinya seperti ini teman-teman, pipi. Kemudian jangan lupa mayat dimiringkan, yang mana kepala menghadap kiblat. Kepala berada di sebelah utara. Kemudian yang kedua berada di pantat, seperti ini ya. Dan yang ketiga di kaki. Nah, seperti ini teman-teman. Masukkan ke ruang landak. Ini ruang landaknya seperti ini. Kemudian setelah mayat dihadapkan ke barat, kemudian dibuatkan papan sepanjang 7 meter, 70 cm. Setelah papannya sudah dipasang, kemudian kita penuhi dengan tanah liat, ya, tanah kuburan. Dikubur sampai tertutup semua. Selesai. Setelah kita mengkuburkan mayat, maka yang terakhir yaitu menakin mayat. Itu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wadkhulil jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Inna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum lil ajri wat thawati wa fiha nu'idukum lid-duji wat surab. Wa minha nukhrijukum lil 'ardi wal hisab. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa inallahi ala millati rasulillah. Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya kanas illa syahatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Ketika mayat yang perempuan maka kita sebutkan dengan namanya, sesuai dengan namanya. Ketika mayat laki-laki maka kita sebutkan dengan sesuai nama mayatnya. Berhubung ini saya ganti seperti namanya Siti, maka saya bacakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Siti, saiki sampeyan wis mati lan saiki sampeyan wis pindah ana ing alam kubur, yaiku alam barzakh. Ya Siti, ngati-ngati yo yen sampeyan bakal dirawuhi dening malaikat loro kang den tugasake nyubuh marang sampeyan. Sampeyan ojo kaget dan ojo gemeter. Ngerti yo yen malaikat loro kang den tugasake nyubuh marang sampeyan iku uga padha-padha makhluke Gusti Allah. Ya Siti, yen malaikat loro mengko takon marang sampeyan,
sampai sopo pangeranmu lan opo agamamu lan sopo nabimu lan opo i'tikadmu lan opo kiblatmu lan sopo sedulurmu. He Siti, yen sampeyan ditakoni mengkono iku, mongko sampeyan jawabkan tegas, Gusti Allah iku pangeranku, agama Islam iku agamaku, Nabi Muhammad iku nabiku, kitab Al-Qur'an iku panutanku, salat 5 waktu iku kewajibanku, kabeh wong Islam iku sedulurku, lan Ka'bah utawa Baitullah iku kiblatku. Aku urip lan mati netepi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. He Siti, hujatkan tak ngulangake sampean iki, cekelono keng temenan, ngertiyo sampeyan manggon ana alam kubur iki, tumeka dina kiamat, yaiku dinane kabeh wong ahli kubur ditanyakake saking kubur. Perlu disupreh tanggung jawabe saking ngamal perbuatane. Wala stau'iduka ya Allah, Allahumma ya anis kulli wahid wa ya hadiran laisa yaghib, anis wahdatana wa wahdataha warham ghurbatana wa ghurbataha walaqinha wa hujjataha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.